itu Kisha pacarnya banyak, ya saya kira itu kan silakan aja ya, maksudnya bergaul dekat, yang penting apa namanya ya tahu batas-batas gitu kan, tahu gaya berpacaran seperti apa gitu. Kadang-kadang saya suka bercandanya, udah kenal aja yang banyak gitu, kenal aja yang banyak. Sampai kamu ngerasa nyaman di mana ya di situ tempatnya. Kan kita harus kembali kepada esensi daripada lembaga penyiaran ya, bahwa penyiaran publik ini kan fungsinya adalah edukasi ya, di mana masyarakat bisa mengakses informasi yang baik gitu kan, mendapatkan hal-hal yang kemudian bisa memberikan hal-hal yang positif bagi masyarakat, khususnya dalam konteks tontonan gitu. Nah, kalau kemudian ternyata analog ini dihentikan menjadi digital, sekarang kan saya kira sudah banyak, kita hidup di era digital kan hampir semua sudah apa namanya bentuknya sudah digital gitu loh. Nah, kalau kemudian ada analog yang didigitalkan, sementara analog juga masih punya manfaat, masih punya apa namanya hal yang sifatnya membantu bagi masyarakat untuk mudah untuk mengakses. Nah, tentunya kita juga menyayangkan gitu kan. Meskipun hari ini mungkin secara persentase lebih banyak orang menikmati secara digital. Tapi apapun bentuknya, masyarakat punya hak saya kira untuk mendapatkan apa yang perlu didapatkan oleh masyarakat itu sendiri dalam konteks tontonan tadi. Ya kalau ditanya seperti apa ya saya kira kan semua kan kembali kepada kebijakan, kembali kepada aturan. Kalau memang ini sudah menjadi kebijakan yang apa namanya yang kemudian memang harus diikuti oleh apa namanya perusahaan penyiaran, ya berarti kan tidak ada pilihan. Nah, sekarang posisinya kita punya pilihan atau tidak. Kalau tidak punya pilihan, ngapain kita berdebat kan gitu. Tapi kalau menurut AA mesti digratisin nggak sih alat yang untuk STP itu step? Iya. Ya. Dari analog ke digital itu kan nggak semuanya punya TV. Iya, karena memang kan negara wajib gitu loh, wajib apa namanya memberikan menyediakan lembaga penyiaran publik ya bagi masyarakat. Itu kan tugas pemerintah juga, di mana tadi saya katakan bahwa masyarakat wajib mendapatkan apa namanya informasi, wajib mendapatkan apa pemberitaan dari apa namanya setiap hal yang ada di negara kita yang begitu luas ini melalui apa namanya lembaga-lembaga penyiaran tadi, baik itu negeri dalam hal ini TVRI maupun swasta. Kan fungsinya itu sebenarnya. Nah, kalau kemudian perubahan dari analog ke digital ini membawa atau menyulitkan akses untuk mendapatkan informasi, pemberitaan dari apa namanya pemerintah misalnya atau dari berita apapun di Republik ini, nah yang rugi sebenarnya pemerintah sendiri. Gitu loh. Kalau kemudian masyarakat sulit mengakses, gitu kan? Jadi nanti kalau kemudian ada kebijakan-kebijakan negara, kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak terakses melalui pertelevisian, ya kan artinya kan pemerintah sendiri yang apa namanya membuat informasi itu lambat sampai ke masyarakat. Sedikit Pak, soal Kesha yang selalu mirip-miripin nih sama AA. Ya namanya anaknya Pasha ya mirip kali ya. Yang saya salut sih apa suaranya betul-betul hampir bisa dikatakan 99,9% persis kalau dia lagi nyanyi gitu. Jadi saya banyak sekali mendapatkan kiriman apa namanya gambar gitu ya kalau Kesha lagi nyanyi gitu. Pas dia lagi nyanyi lagu Ungu khususnya gitu. Itu ya saya juga kaget loh kok. Saya pikir saya lagi dengar suara saya sendiri, nggak tahunya itu Kesha yang lagi nyanyi. Sempat belajar sama nggak sih? Ya suka kalau misalnya kita lagi video call, dia suka nanya, ya ini lagunya gimana nih, cara ininya, ini gimana kuncinya di mana segala macam. Yang saya tahu ya saya kasih tahu, yang saya nggak tahu ya saya bilang nanti belajar sama Monci, karena Monci yang lagunya agak sulit kalau untuk diikutin secara apa musik gitu. Seberapa dewasanya Kesha sih Kak? Banget. Saya jujur kurang lebih 2 tahun terakhir lah saya ngelihat apa Kakak Echa tuh udah apa pandangannya udah luas ya. Saya selalu berusaha untuk sharing terkait prinsip-prinsip ya. Prinsip-prinsip dalam hidup itu bahwa bagaimana kita sedapat mungkin jangan pernah menyakiti orang lain gitu ya, mengganggu orang lain. Terus apa namanya? Merepotkan orang lain. Kalau kita nggak bisa bantu, minimal kita nggak ngerepotin lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kejar karirmu setinggi-tingginya. Karir itu jangan dikurang-kurangin, setinggi-tingginya. Dan alhamdulillah menurut saya, Kesha sudah menjalani proses itu dengan baik di dunia tarik suara maupun di dunia sinetron. Gitu ya. Kalau nggak salah dia sempat main film kemarin. Ya kalau nggak salah, DJS film ya kalau saya nggak salah. Ya artinya dia sudah memiliki banyak yang saya belum laluin malah gitu loh. Ya kan?
Nah, Kisha sudah luar biasa. Ya, jadi saya kira itulah apa namanya dia lebih sukses daripada bapaknya sebenarnya. Karena bapaknya itu nanti usianya udah berapa baru mendapatkan apa yang didapatkan Kisha hari ini. Tapi menurut Kakak nih, dengan usia yang segitu dia mampu Hebat, makanya saya bilang anak saya ini hebat. Hebat, tidak semua anak-anak seusia Kisha itu bisa menempatkan emosinya ya di seperti yang Kisha miliki hari ini. Dia mampu mengimbangi gitu kapan dia karena saya bilang kadang-kadang saya ingatkan, Kak jangan terlalu capek juga, syuting kan stripping segala macam kan. Ya tapi dengan cara dia punya cara sendiri untuk menggembirakan dirinya dengan kawan-kawannya dia, dengan main game misalnya, dengan banyaklah hal-hal yang baru yang dia pelajarin gitu. Nasihat apa sih yang selalu tanamkan di diri kayak dia lebih dewasa gitu? Iya, karena saya selalu katakan bahwa apalagi di usia dia hari ini sudah 18 tahun lebih, udah mau 19. Ya saya bilang ya pokoknya kita orang tua ini kan bangga ya dengan Kisha sebagai anak pertama yang punya adik banyak gitu kan. Bangga dengan posisi dia hari ini, pencapaian dia hari ini yang saya kira tidak semua anak seusia dia bisa sampai pada posisi ini gitu. Ya itu dijaga, terus dikembangkan lagi, diasah lagi, jadilah aktor yang baik gitu kan. Jadilah penyanyi yang keren, penyanyi yang hebat gitu. Kalau saya selalu bercanda itu, pokoknya harus keren Kak, harus gaya gitu loh ya, jangan nggak gaya gitu, harus gaya, performance harus keren. Kak merasa tersaingi juga nggak sih sama anak sama kakak sama-sama Setiap orang tua kan berharap anaknya justru jauh daripada orang tua, maksudnya jauh lebih sukses daripada orang tua. Ya ini pertanyaan yang lucu gitu, kenapa harus orang tua itu iri sama anaknya? Justru banggalah, berbahagia kalau anak itu lebih gitu kan. Yang repot itu kalau jadi anak presiden kan nggak bisa lebih dari, nggak ada lagi di atas presiden, gitu. Jadi saya kira itu saya kira kita semua dan saya banyak konser di banyak tempat ya. Banyak yang meneriakkan nama Kisha gitu. Om, Kisha mana gitu. Oh iya nanti insya Allah kapan-kapan bisa kesini sama Kisha gitu. Tapi ada do and don'ts yang diberitahukan kepada Kisha nggak? Do apa? Do and don'ts-nya. Do and don'ts apa itu do and don'ts? Apa untuk Yang boleh do and don't. Ya, do and don'ts. Atau don'ts ya? Bahasa Inggris garis juga. Ya saya kira teman-temannya kalau sudah pernah wawancara saya, sudah sering saya katakan, Kak, hindari narkoba. Ya, itu yang paling penting. Hindari narkoba. Yang lain silahkan, kamu tahu mana yang harus kamu lakukan, mana yang nggak kamu lakukan. Tapi yang don't tadi, pastikan bahwa kamu tidak sentuh yang namanya narkoba. Gitu. Karena kalau sudah narkoba, banyak contoh-contoh di luar sana, selesai, ya karir selesai, ya nama baik juga selesai. Nah saya kira itu, dan alhamdulillah saya kira Kisha sudah sangat paham kalau posisi itu. Nah kalau yang lain-lain silakan, banyak yang bilang, oh itu Kisha pacarnya banyak, ya saya kira itu kan silakan aja ya, maksudnya bergaul dekat, yang penting ya tahu batas-batas gitu kan, tahu gaya berpacaran seperti apa gitu. Kadang-kadang saya suka bercandanya, udah kenal aja yang banyak gitu, kenal aja yang banyak sampai kamu ngerasa nyaman di mana ya di situ tempatnya. Kalau pendidikan gimana Bang? Ya pendidikan saya kira saya termasuk orang tua yang cukup liberal ya, karena saya juga sebenarnya dari orang tua saya juga khususnya dalam hal pendidikan tidak terlalu dalam tekanan ya, maksudnya tidak harus yang kamu nanti harus doktor, kamu harus master, kamu harus profesor, enggak. Yang paling utama tahap pertama yang saya katakan adalah minimal harus lulus SMA. Tapi Kisha pernah cerita nggak? Apa Pernah susah makan waktu dulu gitu? Enggak lah, enggak mungkin lah, itu saya kira enggak mungkin lah. Karena saya beserta ibunya kan pasti perhatikan persoalan itu. Itu saya kira hal yang enggak mungkin. Oke. Sedikit dong. Soal ini Kak, Lesti dulu kan sempat duet sama Dede kan. Gimana Kak, mungkin melihat sekarang dia udah bangkit lagi dengan suaranya gitu. Ya, Lesti kan sudah kayak adik saya, dan kita selalu mendoakan supaya apapun yang Lesti jalanin hari ini semuanya dalam hal-hal yang baik lah. Apa sih merasa rugi nggak sih kalau misalkan diberitakan miring segala macam? Ya, kan kalian yang memberitakan miring, bukan saya. Itu lambe-lambean gitu. Iya.
Ya enggak sih, jujur saya kan kamu tahu saya ini orang nggak terlalu peduli yang kayak gitu-gitu. Kan kalau kalian tanya, saya kan nggak pernah mau kepo-kepo urusan yang begitu. Saya masih banyak hal yang lebih penting yang saya pikirin. Anak saya banyak loh. Anak saya ini banyak gitu ya, yang harus kita pikirin ke depannya seperti apa, masa depannya nanti bagaimana gitu kan, apa yang harus dipersiapkan. Jadi kalau untuk mikirin hal-hal yang seperti ini saya tidak ada waktu sebenarnya gitu. Apalagi mau ngeladenin satu-satu, repot gitu kan. Jadi ya Banyak headline-nya yang menyudutkan AA. ya gimana? nggak apa-apa lah ya. Kayak- Ya itu kan pikiran mereka. Masa saya mau jawab satu-satu gitu. Kan seolah-olah jadi apa, ini anak mau dihadapkan dengan bapak mau diperhadapkan dengan anak, kan nggak begitulah. Udahlah, saya kira doakanlah semua, pokoknya hidup ini harus baik ya. Ajal dulu. Ternyata. Kemudian juga